Halo Sobat Otobis CNBC Indonesia, kali ini bersama saya Ferry Sandi. Kita akan coba test drive mobil baru dari Neta, perusahaan asal Tiongkok yang baru masuk ke Indonesia beberapa waktu terakhir. Dan ini adalah mobil terbaru dari mereka, ada Neta X, mobil listrik tentunya ya. Dan mobil ini sudah kelihatan di depan Anda semua, berwarna hitam, dan kita akan coba mobil ini nantinya. Dan di test drive kali ini kita ada beberapa mobil, ada warna hitam dan juga ada warna biru-biru muda ya. Mungkin kayak Manchester City ya kalau misalkan dari bentukannya warna birunya. Nah, kita akan coba mobil ini, dan mobil ini ada di segmen SUV, dan bisa gabung juga misalkan dengan pesaingnya seperti BYD atau 3 dan juga Omoda E5. Tampaknya cukup garang ya bentukannya dari depan sampai belakang. Nah, tapi kita akan coba rasain seperti apa sih di dalamnya. Kita akan mengemudi di dalam dan juga ngerasain semua berbagai fiturnya. Yuk, kita coba dari dalam. Yuk, kita cek. Kita udah coba mobil Neta X ini dari Pantai Indah Kapuk, dari Kepik ya. Kita udah ngelewatin jalan raya, kemudian juga kita naik di jalan tol pelabuhan ini. Memang dengan jalan yang 3 lajur, kemudian kerasa beberapa fitur itu ngebantu sih. Misalkan dari LK-nya ini, ketika kita mau keluar jalur, kanan atau kiri, dia diaktifkan, jadi ngasih peringatan gitu. Dan di setirnya sendiri mencoba untuk bertahan supaya tetap lurus gitu. Jadi ada fitur yang cukup ngebantu juga di mobil ini untuk safety-nya terutama ya. Nah, ini bagian interior dari Neta X. Pertama kita masuk, langsung ditunjukkan dengan head unit yang sangat besar. Bisa dilihat ya, dibandingkan dengan indikator LED sebelahnya tuh ya mungkin 2,5, lebarnya juga hampir 2 kali lipatnya. Dan di dalam ini ada apa aja. Tapi sebelum itu kita coba lihat bahwa di sini ternyata sudah bahasa Indonesia ya. Nah, ini kebetulan kita lagi ada di daerah Pik ya. Nah, ini terlihat juga bahwa kapasitas baterainya masih 78%. Atau di sini jaraknya sekitar 386 km. Mobil ini mungkin bisa menempuh Jakarta, Bandung, Jakarta lagi kali ya. Bisa tektokan untuk jarak sejauh itu. Kemudian transmisi di sebelah kanan ya. Kebanyakan mobil listrik itu transmisinya udah di samping setir. Jadi beberapa mobil listrik sudah transmisi di sini, yang biasa transmisi di tangan kiri mungkin harus lebih adaptasi lagi di sebelah kanan. Nah, ini tempat penyimpanan juga. Nah, di sini ada box. Sepertinya cool box deh. Ini dingin di dalam. Jadi bisa menyimpan air dingin. Nah, kemudian di sini dashboardnya cukup besar, tapi nggak yang kayak menghalangi pandangan untuk mengemudi. Tadi saya mengemudi dari arah Gading ke arah Pik ini cukup enak-enak aja ya. Tinggi yang 172, jarak antar kakinya juga cukup ada space. Headroom di atasnya juga ada lumayan ada space juga, dan kursinya nih macam-macam kursi sport gitu loh. Untuk lampu tuh biasanya kan di strike, beberapa mobil di strike ini cuman pencet aja. Sama seperti hazard juga, dipencet gitu. Nah, itu udah lampu hazard. Ini juga di kiri sama. Di kanan vanity mirror. Ada lampunya, bisa ditutup. Di penumpang pun sama. Di sini ada airbag-nya juga, peringatan. Jadi kalau misalkan para wanita yang biasanya di sebelah kiri kendarai oleh suaminya untuk mobilnya, biasa ada perlu kaca tuh. Ini ada kacanya juga. Airbag selain di situ ada juga di sini nih, setirnya. Penting ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jalanan. Airbag itu sangat perlu untuk keamanan. Nah, ini bagian depan. Nah, ini ada atasnya ternyata ada sunroofnya juga. Nanti kita coba cek ya untuk ngebukanya dari mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti coba kita lihat juga di
row kedua ya. Yuk kita cek. Nah, ini row kedua dari Neta X. Cukup besar. Ini sebenarnya agak maju nih untuk kursi supirnya, pengemudinya. Tapi kalau misalkan disesuaikan dengan standar, mungkin jarak ya 5-7 jari bisa lah. Gitu. Nah, ini beberapa bagian belakangnya. Ini ada tempat penyangga tangan. Kemudian juga bisa buat nyimpan baju nih di sini di ujung. Kemudian, nah ini kulit ya semi-semi blue gitu ya di bawahnya. Nah, ini kulit ada bordiran merah dan putih. Kemudian di tengah ini, kalau bagian depan ini ada AC-nya juga nih, jadi nggak terlalu panas lah. Kalau dari atasnya sepertinya nggak ada. Di sini AC-nya nih, ada USB socket dan kabel charger lainnya juga bisa dipasang di sini. Kemudian, nah ini untuk kursinya bisa untuk 3 orang, meskipun sebenarnya agak nyaman 2 lah. 3 orang kalau misalnya bawa anak kecil bisa, karena di tempat tengahnya ini bisa untuk penyimpanan tangan, cup holder, dan juga tisu bisa di sini. Ini ada space di sini tisu nih. Nah, ini tempat penyimpanannya. Kemudian ini kalau misalkan dilipat juga bisa, tapi memang nggak rata lantai ya. Nah, ini ada 3 headrestnya. Kemudian kalau untuk kursinya kulit semua ada bordiran merah, selingan, dan juga di atasnya ada sunroof. Itu bisa dibuka lewat si layar multifungsi di depan itu. Nah, ini bagian row keduanya. Di bagian dalam juga ada tempat penyimpanan. Dan di sini juga ada tempat cup holder lagi untuk penyimpanan minum. Dan juga ya mungkin barang-barang kecil bisa disimpan di sini. Power window, jalan pastinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba cek di bagian bagasi yuk. Let's go. Nah, ini bagian belakang dari Neta X. Secara tampilan sebenarnya nggak terlalu banyak logo lah ya, cukup logo Neta di sini, kemudian X, jadi nggak terlalu rame lah. Tampilannya seperti ini. Kemudian di belakang ini ada lampu belakang LED bar yang memanjang dari sebelah kanan mobil ke kiri mobil. Jadi dari kalau malam tuh kelihatan garis lurus gitu. Nah, ini bagian belakangnya. Kemudian ada defogger juga. Nah, ini belakangnya juga dibuat lancip belakang, ya model SUV. Kemudian di dalamnya bagasinya juga cukup besar. Kabarnya sampai 508 liter ya. Coba kita cek yuk. Cat aja. Nah, ini bagian dalam ya. Wah, cukup besar ya. Ini sebenarnya dalamnya apa ya? Saya juga pengen lihat. Oh, ini ada tempat penyimpanan laci untuk tempat penyimpanan charger atau mungkin barang-barang lain yang memang diperlukan, kunci-kunci tang dan lain sebagainya bisa juga disimpan di sini di bawah. Oke, ini juga bisa buat nyimpan par juga ya, alat pemadam api ringan. Cukup besar. Nah, ini bisa diturunkan juga. Nah, tapi nggak rata lantai ya. Nah, bentuknya seperti itu. Ya mungkin kalau untuk koper sekitar 4-5 koper masuk lah ya, bisa. Koper medium. Kalau koper besar mungkin 2-3 lah cukup. Seperti ini bentukannya. Ya, dengan panjang 4.619 mili, panjang 4,6, ya harusnya dalam kabinnya luas lah ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, ini bagian pengecasannya ada di sebelah kanan. Dan untuk ngebukanya, tinggal pencet aja, kebuka langsung. Dan di dalamnya ada pengisian AC dan DC, jadi ada 2 ya. Ada pengisian
pengisian cepatnya dan juga yang DC-nya. AC-nya ini diklaim bisa mengecas 30-80% dalam waktu 30 menit aja. Cepat lah ya. Nah, kalau untuk DC-nya pengisian full bisa sampai 11 jam. Nah, ini pengisiannya ada 2 soket. Jadi soketnya sendiri bukan standar Cina tapi internasional ya, meskipun mobilnya dari Tiongkok. Nah, ini bentukannya. Nah, ke bawah ini ada bannya. Bannya kelihatan cukup besar lah. Kira-kira kalau profil barnya kita lihat di 225 60 ring 18. Ring 18. Ya cukup besar lah, atau cocok untuk SUV. Ini juga dual tone, putih dan hitam. Kemudian cakram juga. Nah, ini mobil dengan harga 400 sampai 490 juta punya torsi yang cukup besar juga, sekitar 210 Nm, tenaga kudanya sekitar 161, dan dengan kapasitas baterai 63 kW tadi itu bisa ngejangkau sekitar 490 lah, nggak nyampe, ya sekitar 490 kilo sampai 500 kilo berdasarkan klaim dari Neta sendiri. So ya, ini mobil yang akan bersaing di pasar SUV, mobil listrik BEV, akan bersaing dengan misalkan BYD atau Tri, dan juga Omoda E5 ya, mobil-mobil Tiongkok yang juga tergolong baru masuk Indonesia, tapi ya meluncurkan mobil yang cukup eksentrik juga, mobil SUV. So, tentu pilihan kembali kepada Anda, dan tentukan juga atau sesuaikan juga dengan budget Anda. Saya Ferry Sandi, CNBC Indonesia, Beyond Business.